pagi subuh pergi ke ladang untuk memanen padi yang baru. Dari jauh Bapak Ibu sudah datang untuk berkunjung ke desa Parit Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas PMD Kabupaten Kuburaya, yang kami hormati Camat Sungai Raya, yang kami hormati Camat Singkawang Utara, yang kami hormati Camat Singkawang Timur, yang kami hormati Kepala Desa Parit Baru serta BPD dan juga perangkat desa Parit Baru, dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini di hari Rabu 31 Mei 2023, bertempat di Aula Kantor Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, kita dapat bersama-sama bersilaturahmi, menerima kunjungan ataupun dalam rangka saling sama-sama belajar kunjungan dari Kecamatan Singkawang Utara dan Kecamatan Singkawang Timur di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Untuk mengawali acara kita pada kesempatan siang hari ini, mari bersama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, tidak berpanjang lebar, kita akan dengarkan bersama sambutan selamat datang dari tuan rumah kita. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Kepala Desa Parit Baru kepada Bapak Musa SHI. Dengan hormat kami persilakan. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas PMD Kabupaten Kuburaya, yang kami hormati Bapak Camat Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Bapak Camat Singkawang Timur, Bapak Camat dan Singkawang Utara. Ini mohon maaf kalau balihonya Singkawang Timur, karena di surat itu Singkawang Timur, tidak ada Singkawang Utara. Jadi mohon maaf Pak Camat Singkawang Utara, karena kami membuat baliho itu berdasarkan surat yang masuk ke PMD, Dinas PMD Kabupaten Kuburaya. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, hadir juga di sini Bapak Lurah Bagak Sawah, Pak Mahmudini Nyarungkop. Ini ada lagi Pak Jintan belum hadir, Pak Jintan, terus Nyarungkop, terus Sanggau Gulor juga belum hadir. Ada 3 lagi lurah yang belum hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para tamu undangan, sebenarnya kalau kami ini terlalu jumawa juga seandainya kami ditetapkan sebagai tempat kunjungan. Saya pikir apa yang menjadi inovasi yang telah kami perbuat di Desa Parit Baru, saya pikir juga telah diperbuat oleh bapak-bapak yang ada di kelurahan masing-masing. Seperti itu. Kalau dulu kata bapak tadi, Bagak Sawah tadi, dia pengen seperti desa, tapi kami pengen gaji seperti lurah. Nah, kita pilih yang mana tuh Pak? Gitu, Pak. Nah, kalau bapak tadi Bagak Sawah yang dikelola itu dananya kecil sekali Pak ya, 200 juta. Tapi kami juga 3 miliar Pak, tapi dikelola oleh pemerintah daerah sama pemerintah pusat. Jadi kami juga diatur Pak. Kalau bapak 200 juta bapak aturnya, tapi kami walaupun 3 miliar diatur juga Pak. Wah, diatur oleh pemerintah pusat, juga disetel oleh pemerintah daerah. Ya sedikit sekali lah yang otonomi yang diberikan kepada desa itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya mungkin waktu disingkat dibaca aja, sebenarnya banyak hal-hal yang ingin kami tampilkan tentang inovasi Desa Parit Baru ini. Kami ada inovasi yang pelayanan itu cukup 1 menit saja Pak. Nah, nanti Bapak boleh uji coba di bawah itu, buat surat itu tidak kurang daripada 1 menit, bahkan kurang daripada 1 menit. Jadi pelayanan kami sudah mengarah ke situ. Juga ada juga masyarakat yang bisa membuat suratnya secara mandiri. Nah, seperti itu. Dan ada juga sistem Sitapen Pak, sistem peta penduduk yang mana dengan KTP saja Bapak bisa melacak rumah orang, bisa melacak keluarganya,
bisa membedakan agamanya, bisa membedakan pendidikannya, pekerjaannya, semuanya ada di Stapen. Nanti ketika di bawah nanti itu boleh diuji coba. Dengan KTP saja Pak, itu sudah bisa memilah-milah pekerjaan, agama, pendidikan, umur, semuanya sudah ada di situ. Dan bisa juga menunjuk arah ke rumah kita. Dan sekaligus dia bisa juga menampilkan kartu keluarganya Pak, hanya dengan modalkan KTP. Nah itu sistem peta penduduk Pak. Dan ini kami kerjasama dengan pihak Pak Pertas MIPA Untan seperti itu. Jadi nanti dalam diskusi kita mungkin banyak pertanyaan, tetapi sekilas yang ingin saya sampaikan, tidak ada hal yang menonjol Pak di Desa Parepare ini. Tidak ada hal yang menonjol kecuali hal-hal yang menurut saya biasa saja. Bapak kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu dalam rangka silaturahim. Kami jauh-jauh dari Singkawang dalam rangka studi pembelajaran. Jadi karena itu, pertama ucapkan terima kasih atas penyambutan, baik mulai tadi dari bupatinya. Kami tadi dijamin ada jumlahnya 50-an, hampir 60 orang dijamin oleh Pak Bupati Budaya Pak Mudahir. Tunggu, sebenarnya kami sudah menyiapkan makan siang di mana tadi, kemana ya makannya? Ternyata alhamdulillah dari Pak Bupati itu mudah rezeki itu. Jadi bersyukurlah punya bupati seperti Pak Muda, karena sudah menjamin, dan bahkan bukan hanya menjamin makan tapi ilmu, itu yang paling kami perlukan. Di dalam kesempatan ini tentunya karena ini penyambutan yang cukup mewah ya, apalagi gedungnya ini malah justru kami yang kecamatan maupun kelurahan di Singkawang mau berubah jadi desa. Gimana supaya jadi desa kembali, dan tentunya banyak bantuan dan peningkatan. Mungkin salah kesalahan kali, salah pilih jalan kali ya. Nah, jadi inilah yang salah satu contoh bahwa desa unggulan ya, karena desa mungkin pengaruh dari masyarakatnya dan pemimpinnya, sehingga kalau melihat jadi itu pembentukan desa Parepare itu masih dengan sebentar, tapi melihat kualitasnya itu luar biasa. Makanya kami dari Singkawang Utara dan Singkawang Timur itu tidak salah pilih untuk memilih Kabupaten Kuburaya dan di Kecamatan Sungai Raya dan Desa Parepare ini, karena ilmu-ilmu yang kami dapatkan ini cukup besar sekali dan sangat bermanfaat untuk kami di dalam membangun Kota Singkawang, terutama menyangkut masalah data yang terintegrasi. Oleh karena itu, di dalam silaturahim dan kami menimba ilmu ini, mudah-mudahan nanti pemohon untuk kesediaan memberikan pemaparan yang sifatnya keilmuan, sehingga kami bisa menularkan pada masyarakat kami, yaitu di Singkawang Timur dan Singkawang Utara. Jadi itu yang kami harapkan, dan tentunya karena ini penyambutan yang sangat baik dan sangat ramah, oleh karena itu kegiatan ini, penyambutan ini tentunya akan kami kenang untuk selamanya. Itulah yang kami harapkan. Dan yang saya banggakan, teman saya ini Nur Syahid. Ya, Nur Syahid ini saya cari nomornya, saya dapatkan nomornya kebetulan. Sebenarnya rencananya ini kemarin juga sudah bulan lalu ya, tapi karena Pak Bupati itu sangat berharap bisa ketemu gitu, jadi baru sekarang bisa terrealisasi. Pak Awang Martin, teman saya juga, karena saya dulu kurang lebih 8 tahun di Singkawang, jadi tahu
Beliau seingat saya memang dulu sekcam, sekarang camat, jadi abadi nampaknya. Cuman sudah berkeliling-keliling. Ya, begitu luar biasa. Alhamdulillah bisa ketemu teman-teman dari lurah. Kalau lurah ini kan muda-muda semuanya nih, jadi memang saya tidak kenal lagi ya, karena udah lama ya. Jadi ada generasi muda. Dulu saya masih ingat ketika Pak Awang Ishak menjadi wali kota, itu semua dari desa dijadikan lurah semuanya. Pergantian itu bertahap, jadi kepala desa habis masa waktunya baru dilantik lurah. Tapi kelihatannya sekarang lebih cantik desa, ya, lebih cantik gitu kan. Bukan misal, tapi nanti suatu saat nanti lurah akan lagi. Makanya di Kuburaya ini pernah ada wacana untuk menjadi lurah, tak jadi, cop-cop. Perdanya udah disiapkan, karena mikirnya mungkin desa itu lebih menarik gitu. Ya, tadi disebutkan anggarannya juga besar, tapi memang untuk saat ini masih dikendalikan, ditata oleh pemerintah pusat. Karena mungkin pikirannya tahap-tahap tertentu memang harus diberi petunjuk, ya, supaya nanti arahnya sejalan dengan pemerintah pusat. Kalau kelurahan, saya kira itu semuanya full dari arahan pemerintah kota. Nah, semua termasuk pegawainya, termasuk budgetnya juga demikian. Jadi ngalirnya itu ya biasa, di atas kecil, kurang sampai bawah kurang gitu. Maka itu lurah perlu banyak bersabar. Ya. Untuk tata kelola, kalau di desa itu sudah mandiri, mengelola keuangannya sendiri hasil daripada musyawarah. Kalau lurah itu semuanya diberikan kepada anggarannya dari APBD, terus dikelola oleh pemerintah kelurahan, dan semuanya juga diatur gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kami di Kuburaya memang semuanya desa, 123 desa, dan alhamdulillah tadi juga diceritakan dengan panjang lebar oleh Pak Bupati, itu sebuah inovasi yang luar biasa. Tata kelola keuangan dan pemerintahan desa itu luar biasa, sehingga kita menjadi cepat dalam penyerapan anggaran desa. Karena pemerintah negara ini juga akan melihat gitu, bagaimana anggaran yang diberikan oleh negara ini supaya desa itu cepat untuk merealisasikan, cepat pembangunannya. Dan ternyata memang betul bahwa pembangunan di desa itu lebih cepat. Ini kita bisa lihat beberapa desa di Kuburaya khususnya, bahkan desa itu lebih mandiri dia untuk membangun, termasuk yang kita lihat hari ini ya, Pak Nur Said, Pak Awang ya, mungkin tadi betul disebutkan kalau kelurahan kita akan dibangun oleh kabupaten, tapi kalau ini bisa dibangun oleh pemerintah desa, hanya pemerintah kabupaten mungkin bisa memberikan anggaran dalam bentuk bantuan khusus. Nah itu, tapi bantuan khusus itu kecil, tapi bisa merangsang sehingga menjadi bangunan yang cukup baik. Ini ada beberapa desa juga sudah cukup lumayan. Bahkan ya kita juga tidak membanding-bandingkan, tapi yang jelas desa ke depan tentu akan menjadi ruang bermain yang sangat indah. Nah, artinya ruang bermain bagi rakyat-rakyat yang ada di desa itu akan semakin menarik untuk bersama-sama berkiprah di pemerintahan desa. Nah, nanti akan dilihat bagaimana inovasi desa desa Paribaru ini, termasuk layanan yang disampaikan oleh Pak Kades tadi itu bisa saja nanti langsung dilihat gitu. Nah, nanti apakah nanti bisa dilakukan? Saya kira itu perlu ada inovasi. Kalau kelurahan barangkali perlu lapor dulu nih nanti Pak Camat. Pak Camat nanti nyampaikan laporan kepada wali kota. Nanti wali kota akan membuat suatu kebijakan. Jadi memang di satu sisi desa punya modal untuk mengelola itu karena dia mandiri gitu. Tapi kalau kelurahan memang harus menjadi harus dipandu oleh pemerintah kabupaten. Saya kira tidak perlu panjang lebar lah ya. Tadi juga sudah banyak, udah kenyang lah informasi yang diberikan dari geospasialnya, dari Pak Bupatinya. Tadi juga saya tidak bisa mendampingi karena ada kegiatan yang bersamaan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dapat saling silaturahim. Tinggal nanti bagaimana pemerintah ini bisa
saling balas pantun. Bisa juga datang ke Singkawang. Sebenarnya sudah kemarin itu ramai-ramai ke Singkawang, cuman belum sampai ke kecamatan, ke desa. Jadi ramai kemarin itu. Saya kira ini pengantar, mohon maaf juga dari kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkiprah dan mengabdikan diri kepada masyarakat kita masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih pantun juga. Pergi ke sawah lewat jembatan, jalan jembatannya halus dan mulus. Pak Jakariansah juga sudah menyampaikan sambutan. Kepada beliau kita berikan aplaus. Baik Bapak Ibu, hadir tamu undangan yang berbahagia, tentunya ikan sepat, ikan gabus dimasak di wajan hanya sekerat, makin cepat makin bagus karena kami tidak menyiapkan makan berat, ya. Karena takutnya kan hukum adat Pak Kades kita, Kak Bupati tadi udah. Jadi Pak Kades nih kita takut kelamaan nanti sampai ke malam kan, jangan sampai melewati jam makan malam. Untuk selanjutnya baik kita akan dengarkan penjelasan tentang geospasial dan juga sudah sesungguhnya dari kader digital desa yang akan disampaikan oleh Bang Rafi, tapi bukan Rafi Ahmad, Rafi Zul ya. Pada Bang Rafi kami persilakan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Raffi, saya kader digital di Parepbaru. Jadi yang berhubungan tentang digitalisasi di Parepbaru itu saya yang handle. Nah, contohnya website, kemudian geospasial, aset berbasis digital yang ada bentuknya barcode. Nah itu semuanya saya yang handle Bapak. Yang akan kita bahas pada hari ini tentang geospasial. Jadi pengertian dari geospasial. Jadi geospasial merupakan aspek ruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Fungsinya apa sih? Jadi pertama, untuk mengetahui lokasi titik tempat tinggal warga melalui citra satelit. Nah, bisa Bapak lihat di situ sudah ada beberapa titik-titik rumah warga. Yang kedua, mengetahui batas wilayah masing-masing dusun dan RT. Yang ketiga, untuk mengetahui lokasi fasilitas umum seperti minimarket, tempat ibadah, lapangan olahraga, sekolah, dan sebagainya. Yang keempat, untuk memetakan lokasi tempat tinggal warga yang kurang mampu. Jadi nanti, mohon maaf, misal ada warga yang kurang mampu itu akan kita bedakan Pak warna rumahnya. Jadi nanti perangkat desanya tahu, oh ini warga yang kurang mampu, oh ini warga yang mampu. Nanti bakal berbeda nanti warnanya. Oke. Ini kita contohkan saja ya Pak. Jadi di sini titik-titik ini merupakan nomor kakak atau kepala keluarga dari rumah ini. Ini saya berikan contoh misalnya di sini rumah Liu Bike. Ini kebetulan orang Tionghoa ya Pak. Di sini dia laki-laki berumur 50 tahun, oh Buddha ternyata. Beragama Buddha, dan di sini RT 008 dan RW 10, dusunnya Dusun Bestari. Kalau kita mau lihat biodatanya bisa kita klik rincian aja. Di sini lengkap Pak, semua biodata tentang warga ini akan muncul. Di sini niknya, kemudian agamanya, kemudian tempat lahirnya, tamat SD, pendidikannya, kemudian pekerjaan, RT RW-nya di sini lengkap. Kalau kita mau lihat anggota keluarganya juga bisa kita klik anggota keluarga, nanti akan muncul di sini seluruh anggota keluarganya. Dan kalau kita mau lihat kartu keluarganya juga bisa Pak, otomatis di sini. Jadi sudah lengkap di sini. Berhubungan tentang profil warga di sini sudah sangat-sangat lengkap. Kemudian jika kita zoom seperti di sini terlihat Pak kalau ada yang biru itu merupakan daerah RT. Jadi misalnya ini karena belum semuanya Pak, belum semuanya kita titik-titik, ini masih penyempurnaan, tapi ini udah 50% berjalan. Misalnya kita klik di sini daerah ini yang biru itu merupakan wilayah Pak. Jadi di situ RT berapa, RW berapa akan ketahuan di situ. Oke. Kita coba zoom. Misalnya kita zoom rumah yang ini Pak, akan kelihatan di sini Napsiah, perempuan 48 tahun, beragama Islam,
kita klik data rinciannya juga di sini akan keluar biodata penduduknya. Nah, jadi ini mempermudah perangkat desa ya Pak ya, mempermudah perangkat desa untuk mengetahui profil warganya itu seperti apa. Mungkin kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan? Izin Pak, untuk data yang bisa kita berikan untuk warga atau untuk ke publik itu salah satunya ini data statistik Pak. Nah, di sini sudah lengkap. Jadi jumlah warga kita itu ada 29.000 hampir 30.000. Di sini kelihatan data statistik warganya. Bisa dibedakan dari berbagai warna. Dari warna itu ada pekerjaan-pekerjaannya. Di sini ada tabelnya Pak. Dibedakan dari berbagai kelompok. Ada belum atau tidak bekerja, mengurus rumah tangga, pensiunan, pegawai negeri sipil, tentara nasional, kepolisian, segala macamnya. Di sini otomatis Pak. Jadi Desa Parit Baru ini punya semua data yang ada tentang warganya, terkait warganya. Mau itu pendidikan, agama, tempat tinggal, semuanya kita punya. Dan warga berhak untuk melihat berapa sih jumlah warga kita gitu kan, berapa jumlah populasi, agama kita ada berapa, pekerjaan kita di Parit Baru ini apa-apa aja gitu. Bisa dicek Pak di sini. Kemudian status desa juga bisa dicek di sini. Status IDM-nya, oh ini karena kebetulan lagi desa ini lagi pengembangan ya Pak, jadi ada beberapa yang belum bisa ditampilkan. Kemudian sejarah visi misi desa ini bisa dilihat. Mungkin kita lihat yang lebih penting-penting aja kali Pak. Nah, pengaduan juga bisa di sini. Pengaduan ini misalnya jalan bolong misalnya. Warga bisa otomatis melakukan pengaduan di websitenya Pak. Tinggal buka aja websitenya, kemudian foto, kemudian berikan di jalan mana sih, di RT mana, atau di alamat mana warga jalan itu hancur, nanti tinggal foto, bisa diadukan di website. Nanti dari pihak perangkat desa akan mengecek langsung di jalan mana jalan itu hancur gitu Pak. Kemudian di sini ada bantuan, belum muncul. Kemudian warga itu juga menjadikan website desa ini menjadi informasi pertama Pak, informasi utama. Jadi warga itu tidak perlu lagi datang ke desa nanya ini itu, nanti berita otomatis muncul di website kita gitu kan. Otomatis langsung muncul, misalnya ada acara apa hari ini, misalnya hari ini ada kegiatan rombongan Kecamatan Singkawang Timur datang ke Desa Parit Baru, insya Allah malam ini langsung kita upload dan warga bisa langsung baca beritanya gitu. Kemudian ini ada perangkat desanya, di sini juga ada YouTube Pak, jadi Parit Baru juga punya podcast sendiri dan ini ruangan podcastnya ada di situ. Satu-satunya desa yang memiliki ruangan podcast kayaknya cuma Desa Parit Baru di sini. Kemudian di sini ada anggarannya, APBD, transparansinya Pak. Jadi luar biasa juga Desa Parit Baru tentang transparansi dananya. Warga berhak tahu karena ini dana desa. Jadi warga berhak pengen tahu gitu tentang APBD-nya. Mungkin itu aja yang bisa diperlihatkan di website Desa Parit Baru. Namun tentunya kami mohon maaf jika hanya inilah pelayanan atau sambutan yang dapat kami berikan kepada Bapak Ibu yang telah hadir di Desa Parit Baru. Ikan ruang, ikan gelama, yang nangkapnya nelayan, kakinya terkilir. Ini memang pertemuan pertama, semoga bukan pertemuan terakhir. Jadi Pak Kades, Pak Camat, dan Pak Kades juga kita harus balas di Sekawang. Di Sekawang Utara atau Sekawang Timur terserah. Yang penting kita pergi ya langsung. Banyak objek wisata. Kalau yang daerah pantai-pantai itu Sekawang apa Pak? Selatan, tidak ada hadir di sini ya? Tidak apa-apa dibawa juga. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya, walaupun pertemuan kita hanya sesaat, semoga memberikan banyak manfaat sehingga kita semakin semangat dalam melayani kepentingan masyarakat. Sekali lagi kami selaku pemerintah
Desa Parit Baru, mewakili dari pemerintah Kabupaten Keburaya, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Lurah dan juga Pak Camat. Kalau Ibu Bu, boleh tahu sebagai apa Bu? Ibu Lurah. Iya, Masya Allah, dan lurah perempuan juga di sana Bu ya. Oh, berarti istri Pak Lurah, bukan Bu Lurahnya ya Pak ya? Iya, istri Pak Lurah. Ketua PKK di Singkawang. Kalau saya di Sambas Pak, jadi kalau misalnya tiap kali ke Sambas tetap saya lewat Singkawang. Iya, Insya Allah. Mudah-mudahan ada waktu dan juga kesempatan. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih Bapak Kepala Dinas PMD yang juga telah membersamai bersama Pak Hafid. Terima kasih sekali lagi Pak Camat Singkawang Utara dan Singkawang Timur, Pak Lurah dari 5 kelurahan ya Pak ya. Insya Allah ini suatu kebanggaan bagi kami yang telah hadir di sini, Bapak PMD Parit Baru yang telah menyambut, dan juga ibu-ibu PKK dari Desa Parit Baru. Ya, Desa Parit Baru salah satunya desa yang ditopang oleh ibu-ibu. Pak Kades sih tak mau jauh dari mama Pak. Contohnya tadi bank sampah ataupun TPS 3R itu seluruhannya hampir 8 orang ya. 6 orang itu perempuan, jadi 1 orang yang tukang sampah yang laki-laki. Jadi Desa Parit Baru ditopang oleh emak-emak yang hebat-hebat, kreatif, emak-emak PKK Parit Baru. Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada yang hadir semuanya di sini. Nama lain jendela adalah tingkap, biasanya ada di halaman depan. Andaikan kami salah dalam bersikap, mohon dibukakan pintu kemaafan. Biji serasi harganya 1.000 dibuat minuman untuk dibagi-bagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Lain kesempatan kita bertemu lagi insya Allah. Sekali lagi cuma terima kasih. Saya dari Wilayah Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak barcode ya, barcode ini jangan itu di sini kan ada chipnya Pak, dia akan baca ada chip dari sini langsung data alamat itu. Silakan Pak, ada chipnya. Semua kasih dulu Pak. Minimal warga Parit Baru semua desa enggak, semua desa enggak sih. Hanya kalau Parit Baru Singkawang di sini bisa. Enggak.